Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Firliana, kelas 4F, dengan NIM 2201041122. Di sini saya akan menjelaskan isi proposal dari tugas UAS Metodologi Pendidikan, yang dimana proposal saya berjudul Metode Pembelajaran Eksperimen Terhadap Peningkatan Pemahaman Peserta Didik pada Proses Fermentasi Siswa Kelas 10 Pondok Pesantren Darun Najah, dengan jenis penelitian yaitu penelitian kuasi eksperimen, dan terdapat dua variabel yaitu pertama metode pembelajaran eksperimen, yang kedua peningkatan pemahaman peserta didik. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Penggunaan metode eksperimen memiliki kelebihan dalam pembelajaran IPA, yaitu siswa akan mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya. Selain itu juga, siswa dapat terlatih berpikir ilmiah dan menemukan bukti kebenaran dari suatu teori yang sedang dipelajarinya. Melalui metode eksperimen, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan apa yang dituntut oleh penelitian sebagai bukti bahwa standar kompetensi yang ingin dicapai telah dilaksanakan. Namun, berdasarkan observasi awal dan hasil evaluasi belajar siswa, diketahui bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar fermentasi. Sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Darun Najah yang umumnya menggunakan metode ceramah dan diskusi tampaknya belum mampu secara efektif meningkatkan pemahaman siswa mengenai proses fermentasi. Metode pembelajaran konvensional ini cenderung kurang melibatkan siswa secara aktif dan tidak memberikan pengalaman langsung yang dapat membantu mereka memahami konsep secara lebih konkret dan aplikatif. Eksperimen manfaatnya mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan peningkatan pemahaman peserta didik dengan menerapkan metode pembelajaran eksperimen. Manfaat praktis yaitu yang pertama, bagi siswa, peneliti ini dapat berguna meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran biologi. Yang kedua, bagi guru dapat menerapkan metode pembelajaran eksperimen untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, bagi sekolah, peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka memperbaiki sistem dan teknik mengajar, khususnya dalam pelajaran biologi. Yang keempat, bagi peneliti, memberikan pengetahuan tambahan sebagai pengembangan sebagai peneliti selanjutnya. Pada bagian definisi operasional variabel, pada bagian metode pembelajaran eksperimen menurut Kerlinger tahun 1986 adalah sebagai suatu peneliti ilmiah di mana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas tersebut. Menurut Arboleda, mendefinisikan eksperimen sebagai suatu peneliti yang dengan sengaja peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain yang diukur. Lebih lanjut dijelaskan, variabel yang dimanipulasi disebut variabel bebas, dan variabel yang akan dilihat pengaruhnya disebut variabel terikat. Yang kedua, peningkatan pemahaman peserta didik menurut Syamsudi Nurhayati tahun 2005
mengemukakan bahwa pemahaman merupakan suatu tingkat hasil proses belajar yang indikatornya yaitu individu belajar dapat menjelaskan atau mendefinisikan suatu informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, peserta didik dikatakan memahami suatu konsep atau paham terhadap konsep yang diberikan dalam proses pembelajaran jika peserta didik mampu mengemukakan atau menjelaskan suatu konsep yang diperolehnya berdasarkan kata-kata sendiri, tidak sekedar menghafal. Karakteristik metode pembelajaran eksperimen adalah metode pembelajaran yang dalam penerapannya menitik beratkan kepada kinerja siswa. Sebagian besar dilakukan dalam kelompok kecil, namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh individu. Siswa melakukan percobaan, menganalisis, serta mencatat hasil, kemudian menjelaskan hasil percobaannya. Dimensi atau aspek atau indikator metode pembelajaran eksperimen. Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa mendapatkan banyak pengetahuan. Hasil belajar siswa bertahan lama. Siswa menjadi lebih teliti. Siswa melakukan percobaan dengan teliti, membuat mereka lebih teliti dalam berbagai aspek. Pembelajaran menarik, keterampilan proses sains yang meningkat. Pembelajaran yang mendorong metode pembelajaran eksperimen atau faktor yang mendorong metode pembelajaran eksperimen adalah faktor pendukung yang mendukung dalam menggunakan metode eksperimen antara lain guru memahami sepenuhnya mengenai metode eksperimen itu sendiri dan mengetahui cara yang tepat untuk menerapkannya pada anak. Dan yang kedua, faktor penghambat kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan metode eksperimen dalam pembelajaran antara lain masalah biaya, dikarenakan dalam menggunakan metode ini memerlukan alat dan bahan yang terkadang tidak sedikit. Waktu yang diperlukan dalam menggunakan metode ini pun tidak sedikit. Disinilah guru dituntut berpikir bagaimana supaya meminimalisir waktu dan tujuan dari pembelajaran tetap tercapai. Cara mengukur metode pembelajaran eksperimen adalah nilai keterampilan proses sains, rata-rata nilai tes. Yang kedua, penilaian keterlibatan fisik, mental dan emosional, dan analisis data. Yang kedua, peningkatan pemahaman peserta didik. Dimensi atau aspek atau indikator peningkatan pemahaman peserta didik, mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Pemerataan pendidik yang bermutu, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan, pembelajaran yang mendorong peningkatan peserta didik atau faktor yang mendorong peningkatan peserta didik. Pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan dan pemahaman peserta didik. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah, pemberian motivasi, penggunaan teknologi pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Cara mengukur peningkatan pemahaman peserta didik adalah dengan metode discovery learning, mengadopsi langkah-langkah saintifik yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Pada bagian kerangka berpikir terdapat pembelajaran konstruktivisme. Guru menarik perhatian siswa dengan memberikan motivasi sebelum belajar. Siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Siswa melakukan percobaan. Siswa membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Diskusi kelompok dan penjelasan konsep. Guru memberikan penjelasan singkat tentang konsep yang telah dipelajari pada hipotesis penelitian berdasarkan deskripsi dan kerangka berpikir. Rumusan masalah yang ada, maka hipotesis penelitian ini adalah
terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan metode eksperimen terhadap peningkatan pemahaman peserta didik kelas 10 pada proses fermentasi. Pada bagian ketiga yaitu jenis penelitian adalah eksperimen. Alasannya karena penelitian eksperimen bisa menjadi penelitian yang efektif untuk berbagai situasi dan tujuan penelitian. Dan penelitian eksperimen memungkinkan peneliti untuk memiliki kontrol yang tinggi terhadap variabel-variabel yang diteliti dengan mengendalikan variabel independen dan mengurangi variabel pengganggu. Variabel penelitian, variabel bebas, metode pembelajaran eksperimen. Variabel terikat, peningkatan pemahaman siswa pada proses fermentasi. Pada desain penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama adalah kelompok yang eksperimen dengan penerapan metode eksperimen, dan kelompok yang kedua adalah kelompok kontrol yaitu yang diberikan tanpa menggunakan metode eksperimen. Selanjutnya pada populasi jumlah kelas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 sebanyak 2 kelas, jumlah siswa setiap kelas dengan jumlah siswa setiap kelas sebanyak 20 orang, jumlah total siswa sehingga jumlah total siswa kelas 10 yang dijadikan populasi adalah sebanyak 40 siswa. Sifat populasi ini homogen karena jumlah siswa dalam kedua kelas tersebut memiliki kemampuan yang relatif sama. Misalnya, nilai-nilai yang serupa dalam ujian, tingkat pemahaman materi yang sama, maka populasi tersebut dapat dikatakan homogen. Bagian sampel, jumlah sampel yang diperlukan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 20 siswa kelas 10A sebagian kelas eksperimen dengan mendapatkan perlakuan, dan 20 siswa kelas 10B sebagai kelas kontrol. Nama teknik pengambilan sampel purposive sampling. Maksud dari tersebut, teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih individu atau kelompok tertentu untuk menjadi bagian dari sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih memiliki karakteristik yang relevan dan signifikan terhadap tujuan penelitian. Alasannya dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara efektif menargetkan subjek yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Dalam banyak penelitian, terutama yang bersifat kualitatif atau membutuhkan data spesifik dari kelompok tertentu, tidak semua anggota populasi memiliki pengetahuan atau pengalaman yang diperlukan untuk memberikan informasi yang bermakna. Pada bagian teknik pengumpulan data dengan metode teks, nama cara atau tekniknya itu menggunakan teks, instrumen penelitian, tes hasil belajar dan catatan. Tes hasil belajar adalah suatu metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi pelajaran yang diajarkan di sekolah atau di dalam kelas dalam suatu kursus. Sedangkan catatan buatan merujuk pada rangkuman atau catatan yang dibuat oleh siswa sebagai hasil dari proses belajar mereka. Catatan ini mencangkup paling penting dari materi pelajaran, penjelasan, contoh atau ilustrasi yang membantu siswa memahami dan mengingat informasi yang diajarkan. Validitas instrumen dapat diasumsikan atau diuji langsung oleh peneliti tergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya. Pada dasarnya, instrumen tersebut dapat diandalkan dalam mengukur aspek tertentu dari pengetahuan atau keterampilan siswa. Pada soal teks dan angket berbentuk pilihan ganda, peserta diminta memilih satu jawaban dari beberapa pilihan yang tersedia. Isian atau
Peserta diminta untuk menjawab dengan kalimat atau paragraf pendek. Sedangkan esai, peserta diminta untuk memberikan jawaban dalam bentuk karangan atau tulisan panjang. Jumlah butir atau item dalam instrumen soal atau singkat dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan kedalam materi yang diuji. Cara atau teknik pemberian skor juga dapat bervariasi tergantung pada jenis instrumen yang digunakan, yaitu pilihan ganda. Skor dapat memberikan berdasarkan jawaban yang benar atau salah. Biasanya 1 skor untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Isian singkat dan esai skor diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, kebenaran informasi, kelengkapan jawaban, dan kejelasan esai. Cara menentukan nilai siswa: lengkapi dengan rumus nilai tes jumlah jawaban yang benar per jumlah total soal dikali bobot nilai tes. Pada bagian teknik analisis data terdapat uji. Yang pertama, uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dan yang kedua, uji linearitas digunakan untuk mengetahui linearitas data, yaitu apakah dua variabel antara independen variabel dan independen variabel mempunyai hubungan linier yang atau tidak. Dan yang terakhir, uji hipotesis adalah salah satu cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. HO, tidak ada perbedaan signifikan dalam pemahaman peserta didik tentang proses fermentasi antara kelompok yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen dan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Sedangkan HA, ada perbedaan signifikan dalam pemahaman peserta didik tentang proses fermentasi antara kelompok yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen dan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Alasannya, rumus uji statistik yang dipakai adalah UJT berpasangan variantes. Uji ini digunakan untuk membandingkan dua set data yang berhubungan, seperti skor pemahaman sebelum dan sesudah penerapan metode pembelajaran eksperimen pada kelompok yang sama. Lakukan uji T berpasangan untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan. Kriteria penolakan HO: tolak HO jika kita menggunakan uji T satu sisi. HO ditolak jika statistik uji lebih besar dari nilai T kritis untuk uji satu sisi kanan atau lebih kecil dari nilai T kritis untuk uji satu sisi kiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.